Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setika malih non seajawab mantur muga tadi orang kerja orang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afdolana bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul ulama, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus kepada segenap pengurus Madrasah Diniyah Awaliyah Mambaul Hikmah beserta seluruh Dewan Asatidz yang selalu kami banggakan, wali santri Madrasah Mambaul Hikmah sebagai pendorong terciptanya pendidikan di madrasah kita yang tercinta ini. Dan tak lupa anak-anakku, santri putra putri Madrasah Mambaul Hikmah yang mudah-mudahan menjadi putra putri yang sholihin dan sholihat. Allahumma pertama, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah. Maksud dan tujuannya mendatangi undangan kami guna untuk hajat kita bersama, prosesi wisuda dan penerimaan laporan hasil belajar tahun pelajaran 2021-2022. Sholawat dan salam selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada seluruh sahabat, keluarga dan pengikutnya. Yang ketiga, bil ittifaq wal iktisor, secara singkat dan padat kami mewakili keluarga besar Madrasah Mambaul Hikmah. Yang pertama, menyampaikan terima kasih atas hadir panjenengan, bantuan panjenengan, dorongan panjenengan, partisipasi panjenengan, sehingga madrasah ini tetap berdiri kokoh walaupun ada erupsi, masih eksis mendidik putra putri panjenengan. Yang kedua, kami mohon maaf, mungkin selama ini, selama 1 tahun mendidik putra putri panjenengan bersama teman-teman dewan guru kurang maksimal dan kurang sesuai dengan harapan panjenengan. Ini merupakan kelemahan kami yang harus bersama-sama kita benahi, baik sistem pendidikannya maupun lainnya, sehingga ketika kita mau membenahi, pihak madrasah yang saya sampaikan tahun kemarin ibarat gerobak, ibarat sepeda motor, ulinya setiap sebulan rutin ditap, mesinnya mungkin ada yang kurang diperbaiki. Begitu juga yang sebagai bahan bakarnya. Bahan bakarnya sih panjenengan semua. Kalau panjenengan bahan bakarnya sistem model bahan bakar bukan pertama, tapi bensin masih bensin campuran, campur suruh, ini ya perjalanan madrasah masih belum maksimal. Sehingga di sini atas kekurangan-kekurangan selama ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu wali santri
ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwasannya madrasah kita bukan madrasah saya, ini adalah madrasah panjenengan semua. Madrasah ini didirikan atas dorongan semua wali santri, atas dorongan panjenengan semua. Sehingga saya berharap, gula minta ke panjenengan, ayo sama-sama memiliki madrasah, sama-sama ngandi madrasah kita. Kalau kita sama-sama memiliki, maka ada rasa rindu, ada rasa kangen untuk terus ngopeni madrasah ini. Bukan berarti panjenengan memasrahkan putra putri panjenengan ke madrasah Bismillahirrahmanirrahim bin salabim anakku kepingin pinter, tidak bisa. Yakin kami dan Dewan Guru sudah bersusah payah maksimal berjibaku untuk interaksi putra putri panjenengan, tapi kemampuan kami terbatas. Intinya apa? Panjenengan harus berperan aktif dalam mendoakan putra putri panjenengan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita lihat model anak sekarang berbeda dengan zaman cilian kula kali panjenengan, kan? Lek biyen arek lek bengi gak turu di langgar, gak turu di masjid, iku gringgingen. Lek biyen pemane posoan, turune di langgar, turune di masjid, digoleki yang di langgar. Sekarang adakah putra putri kita yang mau tidur di musola, mau tidur di masjid? Tidak ada. Tidurnya larut malam, konconi HP. Ini yang terjadi pada anak didik ulama. Betul atau betul? Sehingga perlu peran doa panjenengan semua. Ini yang pertama yang saya harapkan. Kenapa saya berkata seperti itu? Panjenengan bisa menilai bahwa di madrasah ini ada dua tingkat kelulusan. Satu tingkat persiapan, dua tingkat madrasah awalnya. Tingkat madrasah persiapan itu adalah persiapan untuk bisa masuk di madrasah ulang. Target kami sudah kami jelaskan oleh awal, anak yang lulus itu harus bisa baca, tulis, dan nyasak kitab. Ini. Maka ketika ada orang tua anaknya kok nggak lulus, bisa ditanyakan secara langsung kepada Dewan Guru. Ustadz WA, japri saya, japri guru di persiapan. Kalau japri ke saya karena saya nggak ajar di persiapan, saya lempar japrinya ke guru di persiapan. Ustadz, kenapa putra saya kok nggak lulus? Biasanya jawabannya guru pasti, Bu, Pak, ini anaknya saya kasih soal, coba suruh baca, kemudian atau saya baca di HP suruh nyasar, bisa apa tidak? Kalau tidak bisa, berarti anak panjenengan dari mampu naik ke kelas 2. Mohon maaf, anak panjenengan tidak kami luluskan. Ini ada komunikasi yang bagus antara madrasah dengan panjenengan. Kalau ini tidak terjalin, panjenengan hanya menerima materi mawon. Buh madrasah nak tak adil, tang anak laraja, tak lulus. Ini kenapa? Karena kita memandang sebelah mata kepada madrasah. Tetapi ketika panjenengan sudah pasrah, oh anak saya kok gak lulus, mungkin kurang ini, tanyakan, tidak apa-apa. Sehingga kami menjawab, mungkin karena kami menyadari teman-teman kami ini rata-rata adalah, ya saya katakan SDM-nya menengah ke bawah. Sehingga kadang harap rapot diobrak-obrak, kadang menilai masih kurang maksimal. Ini kesadaran dan harus belajar. Guru itu harus belajar. Guru itu harus belajar. Jangan hanya leret ditutup, leret dibentak, sehingga kadang kepala sekolah itu tempatnya nggak muat sudah. Yang mana depan mikir ini, yang belakang mikir ini, yang sisi mikir di rumah, yang sisi lagi mikir anak-anak. Ini kadang kalau kita tidak kompak, maka perjalanan madrasah tidak akan maksimal. Maka ini untuk persiapan 2 ada 3 anak yang tidak lulus, kami mohon untuk bersabar. Lek anak ikat leren jenengan kudu kupinge sing anu. Ojo dituruti. Jangan dituruti. Kenapa? Karena madrasah tidak sama dengan formal. Saya katakan ada tadi di kelas persiapan itu
masih SD kelas 4, 3. Anaknya Mas Mustahil Umar, kami Balkis, itu SD masih kelas 4. Ada yang di kelas itu SMP. Nanti ketika naik di kelas 1 pula, di kelas 1 pun nggak sama. Walaupun kadang sudah SMP, tapi tidak naik, harus bersama dengan yang kelas 4 SD. Ini mengapa? Karena kemampuan dan kami masih mencari metode bagaimana untuk bisa menyetarakan sesuai dengan umur yang ada pada anak-anak. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, ada tingkat kelulusan madrasah awaliyah. Jadi 3 tahun di madrasah persiapan, 4 tahun di madrasah awaliyah. Jadi sama takon mungkin sama takon kaki kelas berapa. Biasa yang tua itu gak perlu yang kelas si anak ini. Bukti dia nopo, mau ngalah rapot bingung. Tak anak kelas berapa Ustaz tahu, hanya tidak ada diri. Masa sih bingung? Ini, nah. Yang kelas 4 pula, saya sangat-sangat terenyuh dan menangis. Kenapa kelas 4 pula yang asalnya banyak, 18 disaring 4 tahun habis tinggal cuma 5. Ini butuh peranan orang tua. Kalau guru ketika anak sudah tidak aktif, itu biasanya komunikasi dengan orang tua. Kenapa anaknya nggak masuk dan sebagainya. Saya biasanya menyuruh teman-teman yang dekat secara emosional, hubungan emosional dengan keluarga. Kalau tidak pondok, jenengan kuat-kuataken. Eman-eman. Kelas 4 pula, catatan saya itu ada 10 anak awalnya. Ada sekitar 4 anak yang berhenti di tengah jalan, pulang 3 bulan tidak melanjutkan. Alasannya apa? Karena kena erupsi. Apa kok kena erupsi? Kegiatan sekolah formal SMP itu full, sehingga alasannya kesel, alasannya menjadi relawan, alasannya ini dan itu, sehingga tidak melanjutkan ke sampai lulus. Ini eman. Anak-anaknya cerdas, terus terang, anak-anaknya cerdas, mampu tinggal moles saja ke pondok pesantren, lebih ngirit, lebih cepat, insya Allah saya yakin lebih cepat. Ini kalau kita betah-betahkan di madrasah. Nah ini orang, saya meminta kepada putra putri panjenengan, mohon dikuatkan sampai lulus. Kelas 3 sekarang yang naik kelas 4 cuma ada 5 anak juga. Ini kalau tidak setahun ini pedot di tengah jalan. Kenapa? Karena orang tua mungkin memberikan kelonggaran kepada anak-anaknya untuk tidak tetap bertahan di madrasah. Ini mohon saya, sekolah formal sekarang kegiatannya memang penuh, tapi mohonlah bisa-bisa bagi waktu. Saya sudah toleransi putra putri panjenengan masuknya jam berapa saya turuti, lambat pun gak apa-apa, yang penting tetap aktif di madrasah. Karena madrasah dinia, madrasah yang mencetak bisa baca Quran, bisa tahfidz juz amma, bisa ngerti akhlak, bisa tahu aqaid, itu madrasah dinia. Ini kebutuhan dunia, kubur akhirat. Tapi kenapa urusan dengan formal selalu dunia dikalahkan? Pasti sudah. Niki, urusan dengan formal pasti dikalahkan. Yang didahulukan adalah urusan formal. Urusan formal. Kenapa? Karena kita kurang memperhatikan terhadap kebutuhan. Saya mengatakan ini kebutuhan, bukan kewajiban, tapi kita butuh, anak-anak kita butuh, kita juga butuh kepada madrasah ini. Kalau kita teliti dari sabda Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a lahu amalu illa min salasin. Ketika kita mati ada 3 hal yang bermanfaat. Ini ada di madrasah dunia. 1, sedekah jariyah. Jenengan memasukkan anak ke mriki akan muncul nilai sedekah jariyah di dalamnya. Kenapa? Saya mendidik anak-anak untuk berjariah setiap hari 1.000 rupiah. Wajib hukumnya. Kenapa? Saya mengatakan wajib peningkatan. Jangan tingkat kok sunnah 500. Tahun kemarin 1.000 wajib sesuai dengan absen. Kalau tidak bilang, alhamdulillah putra panjenengan tidak bilang itu, dan itu uang sakunya sendiri. Alhamdulillah. Kalau masih bilang, jangan ditambahi uang saku, supaya yang 4.000 untuk jajan, yang 1.000 untuk jariah. Panjenengan tidak terasa ikhlas, panjenengan menyangoni anaknya, tapi panjenengan sudah berjariah ke madrasah. Untuk apa? Saya sampaikan di sini.
Ketika 1 bulan uang 1.000 panjenengan 10% saya masukkan untuk dana Nahdlatul Ulama. Jenengan setuju atau betul? Kenapa? Kita belajar dari erupsi. Saya sampaikan di mana-mana, kita belajar dari erupsi. Dengan adanya erupsi, kita belajar dari teman-teman NU yang lain. Saya belajar dari NU manapun. Gresik hari ini bisa membangun 10 musola di Kecamatan Projo, lebih-lebih lokasi terdampak. Magelang bisa membangun 1 musola dan beberapa MCK. Blitar yang saya tangani hari ini membangun musola lantai 2 dan seluruh MCK. Ini NU. Dari mana? Dari uang receh. Kalau di Blitar ada gerakan infak receh disebut dengan G. Bagaimana caranya? Uang 500 susu emi cini jenengan dicemplungkan omplong. Setiap 1 bulan ada yang mengambil. Berat satu keluarga 500 kali 30 hari 15.000 setiap 1 bulan. Enggak terasa uang 500. Corong hilang jenengan itu udah membuat 500. Kok goleki udah membuat? Betul. Tapi kita kasihkan ke NU manfaat demi barokah Basim Asari. Ini anak-anak kita pelajari. 10% dari amal 1.000 itu kita masukkan untuk NU. Jelas di NU 10%, 70% untuk ranting, 20% untuk MBC, 10% untuk kabupaten. Jelas. Seluruh Indonesia seperti itu, sehingga bisa bangun musola, Gresik itu ke sini bawa 1 M lebih. Dari mana uangnya? Dari jamaah kementerian 570 beliau sampai bisa miliaran untuk membangun dan mesejahterakan masyarakat yang NU yang terdampak erupsi. Ini alhamdulillah. Kita ketemuan teman-teman dari yang lain seperti Ustadz Kristarko mendatangi kami untuk bertamu memberikan bantuan. Ini adalah cambuk bagi kita bagaimana solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini. Sehingga kita belajar dari itu. Maka panjenengan saya sampaikan 10% dari uang amal jariah tanpa SPP itu 10% saya masukkan ke dana Nahdlatul Ulama. Ini. Maka panjenengan bisa lihat putra putri panjenengan semuanya kopiahnya berlogo NU. Itu bukan saya belikan, itu bantuan dari teman-teman relawan kita. Termasuk gurunya ini. Termasuk bendera. Ini semuanya adalah bagian daripada kita berjuang di masyarakat. Para hadirin saya hormati. Maka dari itu saya memohon untuk kelas 4, yang kelas 2 ini alhamdulillah masih banyak yang naik ke kelas 3. Ini mohon dikuatkan, kecuali hanya pamitan mondok, saya luar dalam dohir batin ikhlas untuk mengizini putra putri panjenengan yang berangkat mondok walaupun tidak sampai lulus. Kenapa? Itu kader-kader saya nanti ketika saya sudah mati. Siapa yang meneruskan madrasah? Siapa yang meneruskan masjid? Siapa yang akan menjadi imam tahlil kalau bukan putra putri panjenengan? Saya ikhlas putra putri panjenengan meneruskan ke pondok pesantren. Saya sangat bangga dengan anak-anak madrasah yang mau belajar pagi apa siang mau mengaji, ngapalkan Asmaul Husna, ngapalkan waqiah, diajak tahlil. Ini apa? Kami cuma ingin kader-kader kami tetap ada sebagai tidak lain adalah putra putri panjenengan. Panjenengan harus bangga punya anak di madrasah. Sopo sing kate nahlili aku, sopo sing kate duwe aku, lega anak-anakku. Di sini di Woro itu saya tidak akan nguruk si neko-neko, boten nguruk sing angel-angel, tapi kepingin menancapkan kader-kader yang kualitas yang mampu mendoakan panjenengan ketika panjenengan nanti mati. Ini aset panjenengan Bapak Ibu. Maka saya sangat-sangat berharap kuatkan di madrasah. Bagaimana nanti solusinya supaya putri panjenengan tetap istiqomah di madrasah. Ini yang saya. Yang ketiga, para Bapak Ibu, nanti ada penerimaan laporan hasil belajar. Begitu juga laporan hasil belajar itu ada yang naik dan ada yang tidak naik. Ini sudah wajar. Kita sudah membentuk tim per kelas untuk menyusun target daripada yang menjadi standar kenaikan putra putri panjenengan. Apa standarnya? Di antara standarnya yang saya galakkan hari ini adalah absensi kehadiran. Jadi kalau anak panjenengan tidak naik, tanyakan opo sampean sering nggak masuk.
Karena ada yang 1 semester itu tidak masuk 2 bulan. Berarti 1 semester itu 6 bulan, dipotong liburan dan lain sebagainya, ujian itu tinggal sekitar 5 bulan kurang. Kalau tidak masuknya 2 bulan, berarti cuma masuk 2 bulan setengah. Ini mau maksimal bagaimana? Sehingga saya mek goreng dudu bae aja diizinno. Belek ndok gak diizinno gak sekolah. Kadang gak izin. Ini target kami adalah 1 keaktifan. Maka anak-anak mohon, saya sudah menentukan setiap 1 bulan itu rekap ketidakadilan akan direkap oleh wali kelas dan dibahas di musyawarah dewan guru. Berikutnya nanti guru akan memberikan surat teguran tertulis kepada orang tua untuk menanyakan selama 1 bulan kok banyak tidak masuk, itu kenapa. Ini maksud tujuan kami komunikasi dengan panjenengan. Ini yang pertama menjadi target kami untuk keaktifan, sehingga keaktifan itu menjadi tolak ukur kenaikan putra putri panjenengan. Yang kedua juga setiap harinya penilaian macam-macam. Ada terapia, ada urusan seragam. Kalau kita lihat seragam tadi kan saya itu gini, persiapan 2 wayu-wayu ganteng-ganteng, kelas pula juga begitu, lulusan seperti itu karena dibandani, karena ada biayanya. Alhamdulillah saya paksa dengan cara tabungan wisuda berhasil tahun ini bisa buat seragam sendiri, tidak pinjam ke sana kemari. Kalau tahun kemarin masih pinjam, alhamdulillah. Maka tahun depan digalakkan lagi, tabungannya jelas, tabungan wisuda bisa diambil ketika wisuda dan insya Allah amanah. Ini untuk seragam. Jadi panjenengan mohon kami selalu meminta dukungan panjenengan, doa panjenengan untuk kelangsungan madrasah ini. Hal-hal yang lain bisa ditanyakan ke kami atau ke teman-teman di luar. Mungkin itu para hadirin yang dapat kami sampaikan, beberapa hal yang memotivasi kami untuk tetap istiqomah. Doakan kami semoga kami sabar istiqomah mendidik putra putri panjenengan. Nanti di setelah hari raya niki monggo panjenengan kalau mau mendaftarkan putra putri titip monggo kula aturi datang madrasah atau tetangga panjenengan yang belum sempat. Saya yakin insya Allah walaupun cuma 7 tahun ada yang sampai 8 tahun, insya Allah saya yakin pasti ada bekas. Asal dan bekas itulah yang nanti kita nanti. Yang kita tunggu bekas daripada ilmu yang ada di madrasah ini. Maka dari itu saya mengatakan sekali lagi, mohon putra putri panjenengan yang di madrasah jangan cukup di madrasah. Kenapa? Saya ngomong tahun kemarin, sampean silakan ada yang begini ke saya, Pak, dinalatang anak petadut ilmu madrasah tak apa tidak mungkin. Ya, karena bintekno nggak cukup, karena ilmunya madrasah itu ilmunya Allah, nggak cukup. Gak selesai, pasti akan masih kurang dan kurang. Tetapi nilai keberkahan ini yang belum ada. Saya yakin kalau saya belum punya keberkahan, jadi ilmu itu perlu supaya fathul ilmi, ilmu itu terbuka harus ada keberkahan. Kemana? Ya ke kiai, dipondokkan. Keberkahan nanti akan muncul, sehingga ditunjang ilmu dari madrasah, dicarikan berkah ke pondok pesantren. Ini penting. Jangan khawatir panjenengan mondokkan anak gak punya biaya. Jangan khawatir. Yakin pasti Allah akan memberikan keluasan rezeki panjenengan yang memondokkan putra putri panjenengan. Karena misi kami Madrasah Mambang Hikmah ini adalah mengantarkan santrinya ke jenjang berikutnya, ke jenjang pendidikan Islam berikutnya. Mana? Ya pondok pesantren. Mungkin itu para hadirin yang dapat kami sampaikan. Setelah ini penerimaan rapor bisa ke kelasnya masing-masing, ke wali kelas masing-masing, nanti bisa dilihat nilainya naik atau tidak. Kalau tidak naik mohon diberi semangat putra putri panjenengan dan ditandatangani, besok dikembalikan kembali, jangan sampai ditinggal di rumah sampai tahun depan baru dikembalikan. Ini yang sering terjadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama ini kami mendidik putra putri panjenengan tidak sesuai dengan keinginan panjenengan semua. Yang kedua, doakan kami dan guru-guru selalu istiqomah, sabar, kuat
menghadapi masalah dan selalu mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alam niyatis sholihah bisirril asroril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya ahad ya samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ighfir lana dzunubana wa li abaina ummahatina ajdadina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa qalban syakiran wa rizqan thayyiban. Rabbana ij'al lana wa ahlana wa auladana wa jama'atana wa talamidana fi hadhihi madrasah maqatul hikmah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil islam wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahlil sholat wa ahlil taubat wa ahlil akhlaq wa ahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli jahli wa ahli dhair. Rabbana ij'alna wa iyyahum minat tawwabin wa minal mutatahhirin wa min ibadikas sholihin. Rabbana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fi ila wa bi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan untuk wali santri yang diwisuda persiapan 2 dan 4 bulan, kami mohon untuk ramah-tamah di lantai 2.